Pilin, mamilin talingo ko pa ibu ada hikmahnya ko pak. Di talingo ko saraf-saraf otak. Orang kalau dipilin talingonya pak utaknya berjalan. Iya pak. Dulu guruku nyepilin searah jarum jam pak mereka. Apa ibu kalau hilang-hilang pangana putar talingo itu? Karena otak pak saraf-sarafnya ke talingo ko tersambung. Tu makanya sajalan faja'ala sam'a, diciptakan pendengaran dan hati. Nyo siko kamari sambungnya. Kamari ya. Otak kalau ada anak guru matematik aja cedup. Ndak ya mengerti anak ko lo nyepilin telingo le Pak. Bukannya benci ke anak tu supaya berjalan utak tu hari putar telingo tu. Yang benci dengan murid bebo. Ndak pernah guru membenci muridnya. Tu perlu Bapak Ibu pahami itu. Kami memukul dia pukulan sayang. Dulu Pak kami kalau terlambat subuh acara Pak patagak sado dulu Pak. Terlambat acara didikan subuh dulu Pak. Aku di kampung dulu Pak acara terlambat subuh tu tagak babari tu Pak. Tangan juluan. Rodan doa. Ndak ada yang mengadu ke rumah Pak. Pukulan guru tu berbekas sekuat. Untung apa lacui ambo dulu. Kalau ndak apa lacui dak akan jadi ku ambo lah. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham kalau gurunya nanti menghukum anak-anak kita. Tidak ada kebencian kami ke anak-anak murid ni Bapak Ibu. Tidak ada. Demi Allah tidak ada kebencian. Kami hanya ingin dia jadi anak yang baik. Kalau dia salah kami nasihati. Berkali-kali nasihat tidak mempan, hukuman harus tegak. Makanya Bapak Ibu tolong samakan visi kita dalam mendidik anak dengan guru kita. Jangan guru ingin baik, anak ibunya bapaknya enggak. Nah, ini penting saya sampaikan agar Bapak Ibu jangan merasa kalau lagi kesayaran ke masjid diagi bayar apanya iurannya sekian puluh ribu tiap bulan itulah selesai urusan. Jangan. Di rumah bapak-bapak tolong pantau anak kita hafalanmu berapa, bisa enggak ayah dengar hafalannya di mana? Simaklah Pak. Anak kita pun bahagia Pak kalau kita simak dia menghafal tuh Pak. Wakafkanlah waktu kita untuk anak kita nih Pak. Jangan sibuk saja dengan mencari nafkahnya. Nah ini pentingnya kita menyuruh anak kita belajar agama dengan baik. Bapak Ibu mau selamat di dunia akhirat tidak ada kecuali kalau punya anak-anak yang baik yang saleh. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Baitul Salam, Bapak Ibu Majelis Guru MDTA Masjid Baitul Salam, para ustadz, imam kita, Bapak Ibu istimewa, wali murid MDTA Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Sebelum pembagian rapor, ada beberapa nasihat yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu untuk bersungguh-sungguh ya menyerahkan anaknya untuk belajar agama, terutama belajar Al-Quran. Karena begini Bapak Ibu, anak ini tanggung jawab Bapak Ibu sampai ke akhirat. Nanti Bapak Ibu baca surat Abasa, ya surat Abasa ayat 32 sampai 34. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Besok di akhirat seorang ayah, orang tua akan lari tunggang langgang melihat anaknya. Jadi kelak Bapak Ibu akan lari melihat anaknya masing-masing. Biasanya kita kalau nampak anak tu dipeluk, dikejar, dicium. Besok di akhirat Bapak Ibu akan lari tunggang langgang nampak anak. Kenapa? Bila Bapak Ibu tidak mendidiknya dengan baik, maka dia akan menuntut Bapak Ibu di akhirat. Kata ada sebuah hadis menjelaskan ada orang selangkah sudah hampir ke surga, batal ditarik.
Kenapa anaknya menuntut? Karena ibu bapaknya tidak pernah mendidiknya secara baik untuk urusan agamanya. Itu artinya Bapak Ibu, kalau tidak mendidik anak dengan baik agamanya, bermasalah di akhirat pasti, itu Allah sebut begitu. Tapi dalam hadis Ibnu Majah, hadis dari Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannati yaumal qiyamati." Ada orang nanti diangkat ke surga paling tinggi oleh Allah. Surganya paling mewah. Amalnya ringan, amalnya kecil, sedikit. Hingga dia malu dan bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, anna lihaza, ya Tuhan, ini surga saya kok sehebat ini? Bagaimana ceritanya? Padahal amal saya sedikit sekali. Bagaimana bisa surga saya paling tinggi?" Apa jawaban Allah? "Haza bistighfari waladika laka." Ini karena anakmu yang dulu mendoakan dan memintakan ampun atas dosa-dosamu. Hebat kalau anak Bapak Ibu ya. Kalau anak Bapak Ibu mengerti agama, dia doakan kita setiap hari, dimintakannya ampunan untuk kita setiap hari. Dia mengucapkan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu yang keluar dari mulutnya setiap hari, kata Nabi, bapak ibunya akan diangkat ke surga paling tinggi walaupun amalnya sedikit. Tak hebat kita punya anak yang baik, yang saleh, yang taat, yang patuh agama Bapak Ibu ya. Karena itulah Bapak Ibu perlu kita bersungguh-sungguh untuk urusan agama ini. Begini, mari kita lihat sejarah Bapak Ibu. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada dua sosok orang tua yang paling hebat. Pertama Nabi Ibrahim, kedua Nabi Zakaria. Nanti Bapak Ibu baca surat Ibrahim ayat 37. Diceritakan ketika Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail. Ya, anaknya Ismail yang sudah 80 tahun ditunggu anak ini. Masya Allah, bisa dibayangkan betapa ya sayangnya Ibrahim setelah 80 tahun ditunggu dapat anak. Tapi kemudian dia harus berpisah dengan anaknya. Kenapa? Karena Allah menyuruh Ibrahim untuk mengantarkan anaknya jauh ke pinggir Ka'bah. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di tanah yang tandus, di tanah yang kering, tak ada tanaman, tak ada kehidupan, tak ada minuman, tetapi di samping rumahmu Baitullah. Coba Bapak bayangkan ya. Nabi Ibrahim itu waktu anaknya lahir didekatkan dengan masjid Baitullah. Walaupun tanah tandus dan gersang, walaupun di situ tidak ada kehidupan, tapi yang ada masjid rumah Allah, maka anaknya ditinggalkan di samping masjid. Untuk apa kata Ibrahim anaknya ditinggal di samping masjid? Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar anak cucu saya menjaga salatnya dengan baik. Yang dipikirkan Ibrahim itu bukan makan minumnya, bukan sekolahnya, bukan kuliahnya, bukan pakaiannya, enggak, bukan apa nanti pekerjaan, enggak. Ya Allah, jadikan anak cucu saya orang-orang yang menjaga salat. Apa yang dipikirkan Ibrahim dari anaknya? Akhirat anaknya. Yang menjadi fokus Ibrahim akhirat untuk anaknya. Maka walaupun di tempat yang tandus, di tempat yang gersang, anak saya hidup, tidak apa-apa, asalkan mereka tinggal di samping masjid dan menjaga ibadah dengan baik. Tak hebat Ibrahim itu? Karena itu Allah ganjar anak cucu Ibrahim itu dengan kenikmatan duniawi. Apa kata Ibrahim? Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, beri mereka buah-buahan yang banyak. Dan sampai hari ini Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, semua buah-buahan ada di Makkah. Walaupun tidak ada yang tumbuh di Makkah, penduduk Makkah sejak Nabi Ismail di sana sampai hari ini, sampai hari kiamat, tidak akan kelaparan. Kenapa? Allah yang sudah jamin, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ketika Ibrahim meninggalkan anaknya di samping masjid, mengurus salat anaknya, Allah jamin makan minumnya. Masya Allah Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu takut dengan dunia anak kita. Dunia anak kita sudah dijamin Allah. Belum dia lahir, dunianya sudah dicatatkan Allah.
Nanti baca di Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sudah ada catatan rezeki kita. Rezeki kita tidak akan bertambah, tidak akan berkurang karena kehebatan usaha kita, tidak. Rezeki kita akan sampai semua yang dicatatkan Allah. Tinggal kita jemput saja dengan cara yang halal, pasti sampai semua. Tapi akhirat, kita merencanakan akhirat, termasuk untuk anak kita. Makanya Nabi Ibrahim merencanakan akhirat anaknya. Bagaimana cara merencanakan akhirat anaknya? Ditinggalkan anaknya di dekat masjid. Ibu bapak, kalau ingin anak cucunya saleh, baik, dekatkanlah ke masjid. Yo di masjid kunyo tumbuh gadang bapak ibu. Tidak ada tempat lain. Kalau di warnet yang tampil game online tu, tidak akan jadi orang bapak ibu. Cayolah kamu. Bapak ibu kalau ingin anaknya baik, saleh, jaga ibadahnya, masjid, dekatkan ke masjid. Itu contoh yang diberikan Ibrahim untuk kita. Pilihkan akhirat anak kita, dunia akan diuruskan Allah otomatis. Karena janji Allah begitu, nanti bapak ibu baca di surah Asy-Syura ayat 40 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Siapa yang mengejar akhirat untuk anaknya, Allah tambahkan bonus dunia. Akhirat pasti dunia ditambahkan. Wa man kana yuridu harsal dunya nu'ti minha. Kalau dia mengejarkan dunia, dunia dikasih sedikit. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak ada bagian akhiratnya. Ini satu. Ibrahim mencontohkan bapak ibu, anaknya dekatkan ke masjid. Ini penting nih. Cuman masalahnya bapak ibu, awak le mendakan anak ke masjid, napaknya nak ke masjid dah. Itu masalahnya tu pak. Induknya nak ke masjid dah pak, pendidikan subuh, nyuantan jo motor di amaknya. Amaknya kau sampai ke gerbang saja tu putar balik lah. Apa salahnya pendidikan subuh tu ibu-ibu kamari sumayang sama jo anak. Eko penyakit ibu-ibu orang gaibnya banyak ya pak itu tu. Kalau bisa apak bangunkan anak apak tu, ibu bangunkan anak apak tu, ju apak ju ibu subuh di siko. Dak putar kapalo saya di gerbang tu lah ha. Nyo memang ibadah aku ibu, anakku ibadahnya baik, dia ada contoh. Contohkan. Ini kebanyakan kita begitu, kita hanya mengantarkan anak ke masjid tapi kita tidak ikut. Tapi memang begitu jalannya. Anak bapak ibu kalau ingin baik, ingin saleh, memang dekatkan dia dengan masjid. Makanya saya tuh bapak ibu ya berharap bapak ibu kalau sudah tamat SD ini jangan berhenti anaknya belajar di masjid. Ada program SMP, ada SMA, ada yang mahasiswa. Tidak ada pembentukan karakter yang paling hebat kecuali di rumah Allah ini. Kita di rumah Allah ini saja sudah ada adabnya bapak ibu. Masuknya berwudu, salat sunat, tak boleh ngomong dunia, ini kita ibadah, itu saja sudah membentuk orang tuh, otomatis. Ya, satu. Yang kedua Nabi Zakaria. Nanti bapak ibu baca surat Maryam. Ya, surat Maryam ayat yang ke-12, 13, 14. Nabi Zakaria dapat anak di usia 90 tahun. Tadi Ibrahim dapat anak usia 80 ya. Ismail. Sekarang Nabi Zakaria dapat anak usia 90. Nabi Yahya anaknya. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria ketika anaknya sejak kecil itu? Apa kata Allah? Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Jadi Nabi Zakaria itu bapak ibu diceritakan sejak anaknya kecil, anaknya didekatkan dengan Alkitab. Dulu Taurat dengan Alkitab. Jadi Nabi Yahya itu sejak kecil sudah hafal Alkitab. Sudah hafiz sejak kecil. Setiap hari Nabi Zakaria mengulang Alkitab, 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 dan Nabi Yahya itu hafal Alkitab sejak masa kecil. Makanya kata Allah, wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan ke Nabi Yahya itu ilmu yang luas sejak masa kanak-kanak. Masalah apa ibu ya? Nabi Yahya itu kata Allah diberikan ilmu yang luas, hikmah namanya, sejak masa kanak-kanak. Siapa yang berperan? Ayahnya. Tak guru mengajinya lah, ayahnya.
Bapak-bapak, bapak-bapak harus paham, tugas bapak-bapak bukan hanya kasih uang, enggak. Bukan hanya kasih makan, enggak. Kalau hanya kok soal kasih makan, hewan juga bisa beranak begitu. Agama anak ini bapak-bapak yang mengurus. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, ini pengalaman bukan saya riak. Anak saya yang paling besar yang sekarang di pesantren itu SMA, waktu dia tamat SD itu Pak, dia bisa hafal Quran tuh lebih dari 6 juz, hampir 10 juz dia hafal Pak. Waktu tamat SD. Caranya bagaimana? Waktu dia SD itu setiap malam saya bacakan menjelang tidur atau dia baca saya simak. Memang bapak-bapak kita butuh waktu untuk anak kita. Bapak tidak bisa melepaskan ke guru-guru saja. Makanya Nabi Yahya sejak kanak-kanak ayahnya yang mengajarkan Alkitab, sehingga sejak kecil itu Nabi Yahya sudah menguasai Alkitab. Dari siapa dia dapat itu? Dari bapaknya. Kadang-kadang apa-apa kok Ibu nyosaran saya ke induk sadonya. Mantan sekolah induk, menjapui induk, membuat PR induk, membuat rapor induk, membuat tugas induk saya sadonya. Padahal tu apa yang ditanya di akhirat dan ibu lah. Kau boleh kini kau ibu-ibu ni banyak tibur, saya apa-apa ni banyak tibur, ibu-ibu lah. Tugas ibu 3 saya tugas ibu 1 hamil, 2 melahirkan, 3 menyusukan. Lebih 2 tahun apa leh? Ibu antuk saya leh. Jangan urus leh. Agen kapaknya leh. Ya betul. Makanya Luqman, anak-anaknya siapa yang mendidik anak Luqman? Luqman, ayahnya. Nabi Yakub, siapa yang mendidik anaknya? Nabi Yakub, tak ada ibunya, ayahnya. Pendidikan anak ini bapak. Itu kenapa bahasa Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua anak lahir dalam keadaan suci, fa abawahu, maka ayahnya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, ayahnya. Yang ditanya di akhirat tentang anak nanti bukan ibu tapi ayah, karena dipanggil di akhirat fulan bin fulan, bukan fulan bin fulanah. Ingat Pak tu? Mulai besok ibu penerima rapor suruh apa kemari. Ya, dah ibu kemari lihat apa? Tugas ibu dah ikut leh. Tugas ibu beko ngurus adiknya di rumah. Kau adiknya bawa kemari, kakaknya urus dawak. Apa suruh kemari leh? Kan hari Minggu kau libur kau mah. Sisakanlah waktu untuk anak ni Bapak Ibu. Ya, dunia tu penting, tapi mengurus akhirat nanti penting. Saya punya kawan ibu-ibu Bapak, dia punya sekolah ya yang Islam terpadu. Jadi ada setiap bulan tu ada setoran hafalan. Anak-anak tu setoran hafalan setiap bulan tu. Anak ini tidak akan diterima setorannya kalau bapak ibunya tidak hadir di belakang dia. Jadi setiap bulan Pak, itu kepala sekolahnya mewajibkan kedua ibu bapaknya duduk di belakang anaknya mendengarkan anaknya membaca Quran yang dihafalnya. Rata-rata Pak semua menangis mendengar anaknya menghafal 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz itu. Mendengar anaknya menghafal Quran itu sekian menit, bahkan sampai setengah jam tanpa putus membaca Al-Quran, itu menetes air mata di belakang tu Pak. Apa salahnya bapak-bapak juga begitu? Dia terima rapor besok jadi ibu-ibu itu boleh. Pak leh. Aduh mereka menambah kok kirim ke apa-apa Pak. Kirim ke apa. Biar apa-apa kok paham je tanggung jawabnya. Makanya Nabi Ismail yang mendidiknya siapa? Ibrahim. Nabi Yahya yang mendidik siapa? Zakaria, ayah. Makanya kata Allah, Nabi Zakaria itu punya ilmu yang luas, sejak kanak-kanak ilmunya luas. Wa atainahul hukma sabiyya. Kenapa? Karena bapaknya. Khuz alkitab biquwah. Karena bapaknya mengajarkan Alkitab sejak kecil. Itu kenapa Nabi Yahya itu salah satu sifatnya wahananan, lembut orangnya. Lalu wabarran biwalidai, dia berbakti pada ibu bapaknya. Walam yakun jabbaran asiyan, tidak membangkang, tidak karyango. Anaknya lunak. Siapa yang mendidik? Bapaknya.
Tak hebat toh? Nah, Bapak Ibu, itu ya perlunya kita mendidik agama, dan itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Begini Bapak Ibu, kenapa penting anak-anak kita ibu didik agama? Mereka bukan untuk urusan, bukan mereka saja, untuk kita. Begini, dalam hadis sahih riwayat Muslim, kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau ada orang yang akan meninggal dunia, ajarkan la ilaha illallah. Kenapa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau dia membaca la ilaha illallah menjelang matinya, masuk surga. Hadis berikutnya, apa kata Nabi? La ikra'u ala mautakum yasin. Bacakan kepada orang yang akan mati itu yasin. Ketika manusia akan mati, ada dua perintah Nabi. Ajarkan la ilaha illallah, kalau dia baca masuk surga. Yang kedua, bacakan yasin. Kalau dia tidak bisa baca la ilaha illallah, mendengarkan yasin Al-Quran sampai mati, surga juga menantinya, kena mati dalam zikir. Siapa yang akan melakukan itu nanti itu? Anak yang mengerti agama. Ketika Bapak Ibu menghadapi sakratul maut, hanya anak-anak yang mengerti agama yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Percayalah dengan saya. Anak Bapak Ibu kalau tidak mengerti agama, paling dia tengok dan menangis. Tapi anak yang mengerti agama, dituntunnya bapaknya sampai membaca la ilaha illallah. Andai gagal lidahnya membaca la ilaha illallah, dia akan berpindah ke telinga bapaknya membacakan Al-Quran. Kalau anak tidak mengerti agama, tidak. Saya pernah berkunjung ke sebuah rumah sakit Bapak Ibu. Ibunya sudah sakratul maut, dah pakai nafas tambahan. Anaknya mota main HP di kantor. Malang sekali orang tua yang ketika sakratul maut anaknya tidak membantu dia. Penting agama ini untuk anak, bukan untuk jadi ustaz, tidak. Untuk Bapak Ibu selamat ketika kematian itu. Kalau nampak nanti bapaknya sakarat, dia selamatkan Bapak Ibu yang sakarat itu. Karena kalau fisik kita tidak ada yang bisa menyelamatkan, sehebat apapun dokter mati nanti itu. Tapi yang bisa diselamatkan iman kita lewat kalimat tauhid yang diajarkan ke telinga kita, atau yasin atau Al-Quran yang dipendengarkan ke telinga kita. Siapa yang melakukan itu? Anak yang paham agama. Tak hebat anak itu. Penting belajar agama ni. Mati bapaknya, apa kata Nabi? Iza matal insan in qata amaluhu. Bila mati manusia, habis amalnya. Tidak ada lagi amalnya, kecuali ada tiga yang amalnya abadi. Salah satunya apa? Waladun salihun yada'ulah. Dia punya anak yang mendoakan dia. Dalam hadis Abu Daud disebutkan ada 7 amal. Sab'atun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Ada 7 amal yang abadi menemani manusia sampai ke akhirat. Dia tidak akan diganggu. Aman selama ke akhirat. Apa amal mereka yang 7 itu? Yang paling kata Nabi, waladun wa autaraka waladan yastaghfirullah. Dia meninggalkan anak yang memintakan ampun kepada Allah atas dosanya. Siapa anak yang selalu berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira? Siapa yang akan berdoa begitu? Kalau anak Bapak Ibu mengerti agama. Kalau tidak paham agama, Masya Allah, saya ini sering ketemu Bapak Ibu. Saya kalau khutbah Jumat, terakhir saya di Tabiang, di Dakek Pasar Tabiang, belakang Pasar Tabiang tu ada komplek. Ketika saya sedang ceramah seperti ini, datang jenazah. Habis asar mau disalatkan. Saya pending ceramah saya, ajak jamaah salat jenazah. Okey, salat jenazah. Jenazah taruh di depan. Diam semua. Saya panggil, mana anaknya? Ke depanlah anaknya, laki-laki berapa? Kenapa Pak Ustaz? Ini karena ibu bapak, ini ibunya yang meninggal nih. Tolong bapak yang jadi imam kami di belakang. Apa kata anak-anaknya Pak Ustaz? Bisa tak dibantu Pak Ustaz? Kalau ada Bapak Ibu punya anak begitu, mayat kita terbujur, diserahkannya pada orang mendoakannya, itulah orang tua yang paling malang di muka bumi punya anak. Tidak ada orang tua yang semalang itu beranak. Hanya sekadar mendoakan ibu bapaknya, tidak mampu dia. Jenazahnya terbujur pun tak dia doakan, apalagi sudah masuk tanah. Salat jenazah itu apa susahnya? 10 minit berajaknya bisa tu. Nyontok-antok sadonya madak dan dua bunyi lah. Niat mutagak di muka jenazah tu, baca Fatihah, takbir, Allahumma salli ala Muhammad, takbir, Allahumma ighfir lahu lah, takbir, Allahumma ighfir lahu, balik salam lain.
Pastikan anak bapak ibu terutama yang laki-laki ni ya, pandai salat jenazah. Tolong pesankan ke telinga dia, nanti kalau saya mati, jangan pernah jenazah saya orang lain yang mensalatkan, engkau di depan. Tak DKP nantilah, nak nyoba balik rumah nantilah, nyoba balik nantilah. Tapi jenazah bapak ibu dia yang di depan. Allahumma gfir laha, surganya paling tinggi. Apalagi lebih hebat itu. Tak penting anak yang pandai agama ni, yang mengerti agama ni. Bapak ibu, kalau bapak ibu menyerahkan anaknya belajar Al-Quran, saya bacakan beberapa hadis. Apa kata Nabi? Besok, siapa yang menyerahkan anaknya belajar Al-Quran, man ta'allamal Quran wastazharah wa hafizah, siapa yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendalami Al-Quran, adakhalahul jannah, dianya pasti masuk surga ya, dianya pasti masuk surga. Wa syaffa'a asyrata min ahli baitihi aujabat lahumun nar, dia diperkenankan Allah membawa 10 keluarganya yang divonis masuk neraka ke surga bersamanya. Bapak ibu, dia akan diperkenankan membawa 10 keluarganya yang divonis masuk neraka. Kurang hebat apa? Begini, jangan bapak ibu anggap ringan ya soal azab ini. Nanti baca 3 surat ya. 1, nanti bapak ibu baca ya di surah Az-Zumar ayat 47. Baca nanti di Ali Imran 91. Baca di Al-Maidah 36. Baca di rumah baik-baik ayat ini. Al-Maidah 36, Az-Zumar 47, Ali Imran 91. Ini tolong bapak ibu renungkan ayat ini. Apa kata Allah? Nanti di akhirat ketika manusia nampak azab, lah nampak neraka tu ibu. Masya-Allah, nauzubillah ya. Apa yang terjadi? Andai manusia lau anna lahum, andai manusia memiliki ma fil ardi jami'an, semua bumi dia punya. Dia orang paling kaya di dunia, dunia ini milik dia semua. Wa ma'ahu mislahu, ditambah lagi sebanyak itu dia punya kekayaan. Di Ali Imran 91 dikatakan, andai punya emas dia sebesar bumi, emasnya sebesar bumi, mil'ul ardi zahaban, emasnya sebesar bumi. Ibu, ameh ibu segadang bumi, sekayua ibu kira-kira tu. Kata Allah, ketika azab nampak, manusia rela menyerahkan semua itu agar selamat dari azab. Laftadau bihi min su'il azab yaumal qiyamah. Dia akan mengganti semua kekayaannya itu semua agar tidak jadi diazab oleh Allah. Kalau ada ibu punya haratu besok ameh segadang bumi, atau kekayaan bumiku tu ibu sadonya tambah 2 kali itu lagi 2 kali lipat, ibu serahkan semua agar tak jadi diazab. Sekarang kalau ibu menyerahkan anak ibu belajar Al-Quran, bukan hanya dia yang selamat dari azab, 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Kira-kira bapak dan ibu, berapa biaya yang harus bapak ibu keluarkan untuk guru mengaji? Besok ibu akan menyerahkan emas sebesar bumi. Maka sering saya katakan bapak ibu, kalau bapak ibu harus menjual seluruh aset untuk anaknya belajar agama, juallah semua aset dunia, tidak ada nilainya dibandingkan kebaikan yang akan bapak ibu terima ketika menyerahkan anaknya belajar. Saya sering merasa terenyuh bapak ibu. Bapak itu guru-guru mengaji bapak ibu, gajinya sebulan ada yang 300.000. Ada yang 500.000 paling tinggi. 1 juta tu cik-cik mana sebulannya. Padahalnya tiap hari maja yang diselamatkannya akhirat, bukan akhirat yang mengaji saja, keluarga yang mengaji pun 10 diselamatkannya. Tidak wajar bapak ibu 20.000 sebulan, 6 bulan ke menunggak.
Itu luar biasa tu Pak. Cuma 20.000 sebulannya sampai menunggak loh. Padahal anak ibu selamat, akhiratnya ibu pun selamat 10 keluarganya. Kurang hebat apa guru mengaji Bapak Ibu? Memang begini ibu-ibu Bapak. Kami ini guru-guru agama memang tak boleh minta gaji. Itu prinsip. La as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Kami tak boleh minta upah, karena upah kami dari Allah. Surga kami paling tinggi insya-Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Manusia yang paling hebat, yang paling baik di sisi Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Tidak ada yang sebaik guru mengaji itu, Pak. Allah muliakan dengan surga paling tinggi. Hingga kelak dia disuruh membaca Al-Quran di depan surga sebelum masuk surga. Ratil kama turatil fid dunia. Kau bacalah Al-Quran yang kau baca di dunia. Naiklah setiap satu surga ke ayat satu surga, satu ayat satu surga. Wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takra'uha. Surgamu berhenti di ayat terakhir yang kau baca. Kami guru-guru mengaji ini Pak Ibu, Masya Allah, kami Allah pilih sebagai manusia terbaik nanti di akhirat. Maka kami tidak boleh minta upah. Tapi walaupun kami tidak boleh minta upah, ibu pun harus berfikir. Karena ibu akan diselamatkan, keluarga ibu diselamatkan oleh anak yang diajar oleh guru ini. Yang di akhirat kelak kata Allah, andai ibu punya emas sebesar bumi, akan ibu lepaskan emas itu demi selamat dari azab. Sekarang ibu selamat. Caranya anak ibu lepaskan mengajar, belajar agama, belajar Al-Quran. Makanya Bapak Ibu tolong, saya berharap tolong diberikan penghargaan kepada guru-guru mengaji kita dengan penghargaan yang ideal. Bapak Ibu baca sejarah. Dulu ketika perang Badar terjadi, ada 70 orang kafir yang ditawan. Tawanan perang ini boleh bebas dengan 2 syarat. Satu, menebus diri mereka dengan 100 ekor onta masing-masing. 100 ku untoko sama 100 Innova Pak. Cie untoko Innova cie. Atau kalau tidak punya harta, ajarkan baca tulis 10 orang Islam. Kalau bisa baca tulis, bebas. Bayangkan Bapak Ibu ya, Nabi Muhammad menghargai baca tulis Al-Quran saja 100 Innova. Untuk bisa belajar tulis Al-Quran saja, itu nilainya 100 Innova. Kira-kira berapa Bapak Ibu menghargai guru? Ini Bapak Ibu, masalahnya udahlah gaji guru sakete, kok diberangi guru kok cari dulu gayanya. Makanya anak awak kini selalu dapat pembelaan kalau salah di orang gayanya Pak. Bapak Ibu pasti ingat dah kalau Bapak Ibu pernah di kampung, lu masih takana dah kalau awak pergi mengaji, diantar di ayah awak, ambo kama pergi mengaji, Bapak Ibu alhamdulillah ayah ambo mantan. Tak pernah mak ambo lah, ayah ambo. Kama guru-guru ayah ambo pemantan. Ayah ambo membawa rotan cie. Ketika menyerahkan ambo ke guru dia, Pak Buya, tolong ajar ambo anak ambo mengaji di siko deh. Ambo titip anak ambo mengaji di siko. Ko rotan cie untuk Buya. Kok nakalnya beko, kok madanya gugu. Dak lacui dah Pak, gugu. Gugu kok siga-siga punggung apa? Dak pernah baca tu. Beko kadang lacui punggung kau tu mengadu ke rumah, nyolampang dapat langsung. Bako betul bako nyolampang dapat. Guru ang tu dah orang gilo lah cak. Kok gilo guru ang tu dah nagen kinyo lah tu cak. Ang tangka lanyo kece berkali-kali tak mengerti. Wajar je lacui. Sehingga awak kalau lacui di guru Pak tak pernah mengadu ke rumah, tak akan pernah mengadu. Kenapa? Kita tahu kalau kita salah. Kalau kini Pak dikadon ke rumah nyope cari apa gurunya kok nyosarang dia orang gaeknya. Besok Pak kau ada guru yang disarang dia orang tuanya Pak kasih kau subau anak beliau pulang aja di rumah. Berarti bapak tu dah ingin anaknya baik. Kita memukul murid tu Pak Ibu perintah agama. Suruh anakmu salat umur 7 tahun gitu dah.
Muru auladakum bis salati wa hum abana'u sab'in. Umur 7 tahun anakmu suruh salat. Kalau umur 9 tahun tak mau salat, fadribuhum, pukul. Agama kita mengajarkan tapi ghaira mubarraj, pukulannya tidak menganiaya. Maka dulu Pak kalau ke dilacui kuat. Kaki ndak dado dak kepala dah. Paling talingo dipilin. Mamilin talingo ko Pak Ibu ada hikmahnya ko Pak. Di talingo ko saraf-saraf otak. Orang kalau dipilin talingonya Pak otaknya berjalan. Iya Pak. Dulu guruku nyepilin searah jarum jam Pak mereka. Apa Ibu kalau hilang-hilang pangana putar talingo itu. Karena otak Pak, saraf-sarafnya ke talingo ko tersambung. Tu makanya sajalan faja'ala sam'a, diciptakan pendengaran dan hati. Nyo siko kamari sambungnya, kamari ya, otak. Kalau dulu Pak, kalau ada anak guru matematik acok cedo Pak. Ndak ya mengerti anak kalau nyepilin telinga oleh Pak. Bukannya benci ke anak tu supaya berjalan otak tu diputar telinga tu. Ndak ada guru ni yang benci dengan murid Ibu. Ndak pernah guru membenci muridnya. Itu perlu Bapak Ibu pahami itu. Kami memukul dia pukulan sayang. Dulu Pak kami kalau terlambat subuh acara Pak patagak sado itu Pak. Terlambat acara didikan subuh dulu Pak, aku di kampung dulu Pak, acara terlambat subuh Pak. Tu tagak babari itu Pak. Tangan juluan. Rotan doa. Enggak ada yang mengadu ke rumah Pak. Tapi pukulan guru tu berbekas sekuat. Untung apa lacui ambo dulu. Kalau tak pak lacui tak akan jadi kuam bola. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham kalau gurunya nanti menghukum anak-anak kita. Tak ada kebencian kami ke anak-anak murid ni Bapak Ibu. Tak ada. Demi Allah tak ada kebencian. Kami hanya ingin dia jadi anak yang baik. Kalau dia salah kami nasihati. Berkali-kali nasihat tak mempan, hukuman harus tegak. Makanya Bapak Ibu tolong samakan visi kita dalam mendidik anak dengan guru kita. Jangan guru ingin baik, anak ibunya bapaknya enggak. Nah, ini penting saya sampaikan agar Bapak Ibu jangan merasa kalau lari kesayaran ke masjid diagi bayar apanya iurannya sekian puluh ribu tiap bulan itulah selesai urusan. Jangan. Di rumah bapak-bapak tolong pantau anak kita, hafalanmu berapa, bisa ndak ayah dengar hafalannya di mana? Simaklah Pak. Anak kita pun bahagia Pak kalau kita simak dia menghafal tuh Pak. Wakafkanlah waktu kita untuk anak kita nih Pak. Jangan sibuk saja dengan mencari nafkahnya. Nah ini pentingnya kita menyuruh anak kita belajar agama dengan baik. Bapak Ibu mau selamat di dunia akhirat tidak ada kecuali kalau punya anak-anak yang baik, yang saleh. Percayalah Bapak Ibu. Itu tidak sedikit hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana hebatnya seorang orang tua yang mendidik anaknya dengan agamanya dengan baik, pendidikan agamanya dengan baik. Makanya nanti ada hadis saya besok ada orang tua akan dipakaikan oleh anaknya mahkota pakaian yang lebih mahal dari dunia dan isinya. Dia pun malu bertanya kok pakaiannya lebih hebat dari orang lain. Kenapa bisa pakainya hebat? Ya Rabbi makusina. Kenapa saya diberi pakaian begini? Apa jawaban Allah? Bi akhzi waladikum al-Quran. Karena engkau menyuruh anakmu ya untuk belajar Al-Quran. Karena anakmu belajar Al-Quran, maka engkau dapat pakaian yang paling indah. Tidak ada Bapak Ibu yang paling beruntung di muka bumi kecuali punya anak-anak yang dekat dengan masjid, yang dekat dengan Al-Quran. Itu yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Ini pesan singkat saya, paling tidak memotivasi Bapak Ibu semua agar seriuslah, bersungguh-sungguhlah dalam urusan pendidikan agama anak kita. Kalau punya materi agak lebih, berwakaflah agak lebih untuk guru-guru kita. Kalau guru-guru kita memarahi anak kita, jangan dibela anak kita. Jangan dibela. Kalau perlu, dia diberikan pelajaran tambahan. Abang adik di makuk dilacui di ustaz tu dia mungkin salah dan kesalahan itulah berkali-kali. Jangan dibelanya. Dan saya bagi makan tak pernah melacui Allah. Itu bahaya untuk Pak Baso itu. Nah, begitulah Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.